Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'mati iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin." Amal. Hadirin yang masa subuh berbahagia. Terlebih dahulu marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat, baik nikmat jasmani dan nikmat rohani, sehingga kita bisa melangkah kaki untuk menghadiri atau melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan kegiatan rutin, yakni taklim Sabtu pagi. Harapan kita, kegiatan kita pagi hari ini senantiasa bisa menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan berjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga tercurah pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh berbahagia. Sebelum kita mulai kegiatan taklim pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan taklim ini dengan membaca kitab Al-Hadiniyah wa likulli amalin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya taklim akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Safai SAG. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradihi wa tafsirihi wa ta'wilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Jamaah subuh yang insyaallah sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu saja kita ingin mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita telah merasakan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan. Dan kalau kita ingin hitung-hitung, tentu saja tidak akan mampu kita akan menghitungnya. Habislah umur kita sebelum nikmat-nikmat itu habis kita hitung. Sehingga Allah SWT menyatakan, wa in ta'udu ni'matallah la
tahsuha innal insana lazalumun kafar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan surat yang ke-104, yaitu surat Al-Humazah. Artinya apa? Al-Humazah, pengumpat, ya. Yang kemarin sudah kita mulai, dalam mukadimah sudah kita terangkan, kemudian kita juga sudah tilawah kemarin. Lebih baik sekarang kita ulangi kembali tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Baik, kemarin kita sudah memulai penafsiran daripada surat Al-Humazah ini, ya. Kemarin kita sudah mulai, yaitu ayat 1 dan ayat 2. Tapi pagi hari ini kembali kita ulangi karena untuk penafsiran ayat 3 dan 4 dan 5 dan seterusnya itu masih ada hubungan dengan permulaan cerita dari ayat 1, gitu ya. Di mana ayat 1 Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Kemarin kita ingat apa itu humazah? Humazah, ya. Jadi humazah itu mendorong, ya, atau menjerumuskan orang dengan lisan
dengan lidah kita. Jadi mungkin yang paling gampang kita pahami adalah ngata-ngatain orang, memukul orang, tetapi dengan lisan, bukan dengan tangan atau kaki. Ini mendorong, memukul, menjatuhkan, sama aja sebenarnya itu kan, yang mencelakai, tapi dengan lisan. Bagaimana caranya? Dengan cara menggunjing orang itu, mengumpat orang itu, mencela orang itu, tetapi orang itu tidak di hadapan kita, tidak di depan mata. Itu namanya humazah, ya, ngumpat. Sementara lumazah kemarin juga sudah kita terangkan adalah cara seorang yang mengejek dengan menggunakan isyarat mata, ya, dengan ucapan isyarat. Jadi dia menggunakan isyarat berbisik-bisik, itu juga ternyata dibenci oleh Allah SWT. Dua sifat, ya, yang dibenci oleh Allah SWT yang diterangkan khusus suratnya, surat Al-Humazah ini, pengumpat dan pencela. Ini tafsir untuk ayat 1. Lalu ayat kedua menjelaskan daripada lumazah dan humazah itu, alladzi jama'a malahu wa 'addada. Salah satu cirinya kata Allah Ta'ala, biasanya orang yang mengumpat dan mencela ini suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi menggambarkan ini, ya, bahwa lumazah dan humazah ini, pencela, mengumpat, bukan hanya dia mengumpulkan hartanya, tetapi dia juga selalu menghitung-hitungnya tanpa sebab. Kan kita boleh hitung-hitung harta, ya Pak, ya. Untuk apa? Untuk zakat, untuk fitrah, ya, untuk menunaikan kewajiban kita yang lain. Menghitung-hitung harta yang ada tujuan syar'inya boleh, ya. Tetapi di sini dikatakan menghitung-hitung harta yang tidak ada tujuan syar'inya. Menghitung-hitung harta takut berkurang, menghitung-hitung harta takut dicuri oleh orang lain, menghitung-hitung harta, ya, karena memiliki rasa khawatir, ya, khawatir harta tersebut, ya, ada yang mencoba menguranginya, bahkan mencurigai anak istri kita, ya kan, untuk mengurangi harta kita, mencurigai orang-orang yang sekitar kita akan meminta kepada kita. Nah, ini enggak benar. Nah, itu namanya kita sudah lebih mementingkan harta daripada dunia. Dan biasanya orang yang memiliki harta benda banyak gampang berucap yang tidak-tidak, gampang mencela orang lain. Biasa kita ini kalau udah menjadi orang yang merasa lebih maju, merasa, ya kan, lebih kaya, merasa lebih berkuasa, biasanya gampang menghina orang lain. Nanti ada penafsiran, ya. Ini ayat ini relevan dengan ayat yang lain dalam surah Al-Ma'arij. Allah mengatakan wa jama'a fa'awa, mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Artinya orang yang biasanya hartanya makin banyak makin pelit. Nah, Pak, banyak orang yang makin harta makin pelit, disinggung oleh Allah SWT. Wa jama'a fa'awa, tadinya, ya, berdoa-doa kepada Allah pada saat miskin, mudah-mudahan ya Allah, kalau Engkau beri aku kekayaan, aku akan berinfak sebanyak. Tapi begitu Allah SWT berikan kekayaan, lupa berinfak, ya kan? Sebelum kita menjadi pejabat,
semua zikir dibaca, ayat Quran dibaca, ayat kursi dibaca. Begitu sudah jadi pejabat, kursinya diambil, ayatnya ditinggalkan. Nah, ini ya kan, artinya hanya mengambil manfaat sejenak, bukan untuk diamalkan dalam jiwanya. Ini yang berbahaya ya. Maka kata Allah SWT, alladzi jama'a malahu wa 'addadah, menghitung-hitung harta setelah mengumpulkannya kan khawatir. Dalam hal ini Syekh Wahb Az-Zuhaili menjelaskan ya, agaknya penyebab penggunjing, mencela serta merasa lebih tinggi dari orang lain adalah harta. Ini penyebabnya. Selain harta adalah angan-angan yang panjang. Kekayaan dapat menimbulkan perasaan ujub dan takabur. Ini ditulis beliau ya, di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir. Jadi menghitung-hitung harta tanpa kepentingan merupakan bukti kesenangan diri dan duniawi, serta sibuk dengan harta hingga melupakan akhirat. Lihat ayat ketiga, Allah terangkan, yahsabu anna malahu akhlada. Orang ini, kata Allah SWT, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi perasaan kalau sudah kaya, sehat, berkuasa, rasanya nggak mau turun lagi Pak ya. Lebih parah lagi, enggak mau mati. Berdoa, ya Allah, Allahumma tawwil umurana, tiap hari panjangkan umur kami ya Allah. Ketika dijawab oleh Allah, bulan, mau berapa panjang umurmu, mau berapa lama di dunia, ya kan? Dulu berdoa, ya Allah, ya pada saat kita lahir berdoa supaya kita panjang umur sampai bisa sekolah. Sudah bisa sekolah, bisa kerja. Doa lagi, ya Allah, udah kerja semoga dapat ya pasangan hidup yang soleh dan soleha. Setelah dapat pasangan hidup, misalnya berdoa lagi, mohon panjang umur, semoga bisa dapat keturunan, anak, ya kan. Setelah dapat anak, ya Allah, semoga anak saya sampai besar. Udah besar-besar anak kita, semoga bisa nikahkan. Semoga umur kita makin panjang, bisa melihat cucu terus. Kita berdoa terus begitu ya kan. Jadi gak habis-habis. Nah, ketika kita dipengaruhi oleh harta benda kita ya, ini ada hal yang diingatkan oleh Allah SWT, jangan sampai hanya kita karena harta yang banyak itu melupakan kita kepada akhirat, ya kan, melupakan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah ingatkan kebanyakan orang yang menggunjing dan mencela, sifatnya ya yahsabu anna malahu akhlada, mengira bahwa harta bendanya itu bisa mengkekalkannya selama-lamanya di dunia ini. Ini yang berbahaya. Ya. Ayat yang keempat, kalla la yunbadzanna fil hutamah, jawaban Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang memiliki sifat ya, yang merasa karena hartanya dia akan kekal selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Nah, Allah menegaskan bahwa apa yang disangkakan ini benar-benar keliru. Ya, apa yang ada dalam perasaannya karena sudah memiliki harta yang banyak, berkuasa dan sebagainya, ya kan, merasa tidak akan mati-mati, itu perasaan yang keliru. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya kan, ibarat berjalan sudah ada batasnya. Ya kan, kontrak akan
habis, tidak akan diperpanjang oleh Allah SWT. Ia tidak mungkin kekal di dunia ini. Bahkan orang yang suka mengumpulkan harta dan suka mencela itu akan dilemparkan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Nah ini ya, hutamah artinya hancur. Artinya hancur itu menghancurkan dan membinasakan orang yang memiliki sifat tadi itu ya, sifat buruk, sifat pencela dan pengumpat gitu ya. Pada ayat yang ke-6, ayat ke-5 dan ke-6 ini disambung dalam penafsirannya. Wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Biasanya kalau Allah SWT bertanya, maka tak ada yang bisa menjawab kecuali Allah itu sendiri ya. Maka jawabannya disambung pada ayat yang ke-6, yaitu api yang disediakan Allah SWT yang menyala-nyala. Hutamah, api yang menggelegar ya kan? Manusia yang menyalakan api begitu besar ya. Apalagi Allah SWT yang menyalakan api dan dia memiliki dan menundukkan api tersebut. Kita ingat api yang membakar Nabi Allah Ibrahim AS begitu besar ya kan? Mengumpulkan kayunya berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tetapi kemudian akhirnya atas kuasa Allah api itu menjadi dingin ya, dan tidak jadi membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Nah, bagi orang yang pengumpat dan pencela, Allah akan siapkan api unggun yang begitu besar dan menyala-nyala. Ketika nanti dilemparkan ke dalamnya, maka akan hangus dan hilang orang tersebut, habis tanpa bekas. Di sini ada yang menafsirkan, tahukah kamu neraka jenis apa utama itu? Sebagian ulama menjelaskan bahwa ia adalah neraka jahanam yang sifatnya diterangkan melalui ayat 6 ini ya kan? Neraka tersebut benar-benar dapat menghancurkan setiap apa yang dilemparkan ke dalamnya sehingga tidak akan berbekas dan bersisa. Ya. Ini yang dikatakan penafsiran. Jadi ngeri kita ya dengan ancaman Allah SWT terhadap orang yang pengumpat dan mencela. Ayat yang ke-7, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Nah, ini ada yang menarik ya. Sampai Allah SWT menyebutkan tentang hati. Kenapa di dalam penyiksaan yang lain tidak disebutkan sampai ke hati, tetapi dalam penyiksaan khusus kepada orang yang pengumpat dan pencela, Allah berikan tempat khusus untuk mereka ya, karena memang tempat pengumpat dan pencela ini berasal dari hati kita ya kan, berada dalam hati kita. Lihat keburukan yang ada dalam hati orang yang mengumpat dan pencela. Hati dibakar disebabkan adalah tempat kemusyrikan dan tempat kekufuran. Hatinya dibakar karena menampung segala kedurhakaan kepada Allah SWT. Nah, ini sebabnya kenapa disebutkan sampai hatinya, karena hati ini bolak-balik sebagaimana dalam doa kita ya. Kita berdoa diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, ya wahai Allah yang membolak-balikkan hati ya. Tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik, mantapkan hatiku dalam memeluk agamamu ya, dan mentaatimu. Karena tadi dia bolak-balik, kadang bersyukur, kadang tidak, godaannya besar ya kan. Nah ini sebabnya pada saat orang yang melanggar
orang yang melakukan memunjing dan mencela ini, hatinya dibakar oleh Allah SWT, karena hati inilah yang mengkufuri nikmat Allah SWT, yang musyrik kepada Allah SWT dan tempat kedurhakaan kepada Allah SWT. Ayat ke-8, innaha alaihim sada, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Jadi neraka tempat penyiksaan khusus bagi humazah dan hutamah, bagi humazah dan lumazah, itu tertutup rapat, mereka tidak bisa keluar darinya. Maka sama dengan firman Allah yang lain, alaihim narun muqsadah. Di dalam surah Al-Balad ayat 20 Allah mengatakan mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Artinya apa? Setelah masuk ke sana, mereka tidak akan dikeluarkan lagi, ya, dikunci mati di dalamnya. Jadi, Allah SWT begitu khusus orang yang mengatakan orang yang melakukan lumazah dan humazah ini diberikan kamar khusus, tempat, ya, penyiksaan mereka. Setelah mereka masuk semua, anak kuncinya dibuang, tempo lagi, ya, akan bisa bangkit lagi, tidak akan bisa keluar lagi, ya kan? Artinya selama-lamanya khalidina fiha, mereka berada di dalamnya, tidak akan pernah dikeluarkan lagi. Innaudzubillah subhanahubillah, jangan sampai kita, ya, masuk ke dalamnya, dan kita berlindung kepada Allah agar kita tidak menjadi orang yang humazah dan lumazah ini. Fi amadin mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Muqatil Ibnu Hayyan menjelaskan pintu-pintu neraka tertutup atas mereka. Kemudian neraka tersebut dikuatkan dengan tiang-tiang dari besi. Tidak ada satupun pintu yang dibuka bagi mereka, dan tidak ada udara yang masuk ke dalam neraka tersebut. Ya, kalau udara juga nggak bisa masuk, bagaimana dengan yang lain, ya kan? Apalagi air dan lain, debu dan sebagainya, itu lebih besar, ya kan? Udara aja nggak bisa masuk, luar biasa, ya. Saking Allah rapatnya Allah, ya, tutup rapat-rapat mereka dan menerima siksa sampai yaumil qiyamah. Bagian yang kelima adalah penutup tafsir surah Al-Hamzah ini. Ya, di sini ada penyampaian Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran. Beliau menyebutkan lukisan yang memandang, yang lukisan pemandangan siksaan dalam surat ini sangat sesuai dengan tindakan mereka yang akan suka mengumpat dan mencela, suka mencaci maki. Bahkan redaksi ayat dalam surat ini berbeda dari surat-surat lainnya. Ya, tekanan surat ini, lafal-lafalnya menunjukkan kekerasannya. Betul. Jadi kata, ya, Sayyid Qutb dalam tafsirnya Bizilal Quran ini, Allah SWT memberikan siksa ini setimpal dengan kesalahan mereka di dunia. Sangat amat setimpal, sangat amat adil. Karena di dunia mereka sangat menyakiti manusia yang lainnya, sesama manusia. Maka di akhirat Allah balas dengan hal yang setimpal. Kemudian kata Sayyid Qutb, ayat demi ayat di dalam surat ini sepertinya keras, menunjukkan bahwa itu sebuah siksaan, bahwa itu sebuah penegasan pada orang-orang yang melakukan pengumpat dan pencela ini. Kalau kita baca ayat ini kan begitu tegas, ya, wailul likulli humazatil lumazah, gitu kan, bukan alamin, ya, siratal mustaqim, ujungnya enggak gitu, ya, lembut. Tapi humazah beda. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada.
Jadi gertak-gertak, kaget-kaget gitu ya, keras. Ini menurut penafsiran daripada Sayyid Qutb dalam sambutannya menutup penafsiran surat ini. Yang kedua, begitu tegas Allah mengancam dan menunjukkan gambaran siksaan atas orang yang suka mengumpat dan mencela, menunjukkan betapa hinanya tindakan mengumpat dan mencela tersebut. Ya. Ini dua hal yang diberikan penutup daripada surat Al-Humazah ini oleh Sayyid Qutb. Mudah-mudahan makin menambah kepahaman kita dalam memahami surah Al-Humazah ini ya. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah SWT agar di akhir hidup kita tidak termasuk ke dalam golongan daripada Humazah dan Lumazah ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dalam penafsiran pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya maupun para pendengar sekalian. Sekian. Selanjutnya tentu saja kita berlanjut kepada tahsin dan tahfidz. Allah